Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 18 September 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunike, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota berhasil menangkap 7 terduga pelaku kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang mengakibatkan kerugian korban mencapai 1 miliar rupiah. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto resmi melepas personel Polri yang akan bertugas dalam kontingen PBB pada misi perdamaian di Republik Afrika Tengah. Atlet judo Polri, Bribda M. Alfiansyah Lubis berhasil merebut medali emas di kategori beregu campuran di gelanggang Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pemirsa, kita ke berita pertama. Gempa dengan magnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut keterangan Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dalam peringatan dini yang diekspos melalui sistem info BMKG, melaporkan pusat gempa terletak di darat pada kedalaman 10 km atau berjarak 24 km dari arah tenggara Kabupaten Bandung. Gempa ini dirasakan beberapa saat di sejumlah wilayah dengan skala intensitas 2 hingga 4 mmi, mulai dari Banjaran, Lembang, Parompong, Bandung Barat, Balendah, Garut, hingga Majalaya. Berdasarkan analisa sementara seismologis BMKG, gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Polres dan Polsek jajaran Polda Jawa Barat, laporan masuk terkait wilayah yang terdampak salah satu desa Pinggir Sari, Kampung Pasir Luyu. Pemirsa, beralih ke informasi kriminal. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap seorang tersangka kasus penipuan dan penggelapan perjalanan ibadah umroh pada Senin lalu. Tersangka yang merupakan warga Kelurahan Titipapan ini ditangkap di kediamannya setelah adanya laporan dari korban. Dalam rilisnya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban menjelaskan bahwa penangkapan ini dilakukan berdasarkan laporan dari korban berinisial NA yang kemudian mengungkap adanya 2 korban lainnya yakni IS dan P. AKBP Janton menyebut para korban dijanjikan perjalanan umroh oleh tersangka dengan keberangkatan pada Februari 2023. Ketiga korban telah menyetorkan uang sejumlah Rp91.500.000 secara bertahap sebanyak 9 kali. Kemudian pada Mei 2024, korban telah mensomasi tersangka untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan dalam waktu 6 hari. Namun pelaku tak kunjung uang tersebut. Dalam pemeriksaannya, pelaku mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa ia melakukan penipuan tersebut karena terlilit hutang. Modusnya, pelaku membuat travel bodong, travel bodong, dan kemudian mencari calon jemaah untuk memberangkatkan umroh. Nah, itu modusnya dan peran pelaku. Nah, kemudian dia membuat
pemeriksaan kita sudah 3 orang korban. Nanti kita kembangkan kembali, siapa tahu adalah korban-korban yang lain. Jadi kerugian yang dilaporkan ketiga korban ini sebesar 95 juta. Jadi kami terapkan pasal 372 dan atau 378. Sementara itu, pemirsa, di Jawa Barat, Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota berhasil menangkap 7 terduga pelaku kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang mengakibatkan kerugian korban mencapai 1 miliar rupiah. 7 pelaku ini ditangkap di Cilwalen, Kabupaten Cianjur pada Minggu dini hari. Rilisnya, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwandi menjelaskan 7 pelaku ini merupakan warga Sukabumi dan Cianjur. Mereka memiliki peran masing-masing, mulai dari yang bertugas menyewa mobil, menawarkan jasa atau mediator, mempersiapkan kotak uang palsu hingga berperan menjadi ustadz dan anaknya. Dalam menjalankan aksinya, para tersangka sudah mengatur siasat agar korban percaya bahwa mereka dapat menggandakan uang. Salah seorang pelaku berpura-pura menjadi ustadz yang bisa menggandakan uang sebanyak 10 kali lipat dengan menggelar ritual di sebuah kamar yang sudah diatur sebelumnya. Di dalam kamar ini, korban diperintahkan untuk melakukan ritual seperti apa yang telah diperintahkan pelaku. Namun yang sebenarnya terjadi, uang milik korban telah dibawa kabur, adapun uang di dalam kotak tersebut adalah uang palsu. Terus peran di para pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus berpura-pura sebagai ustadz yang bisa menggandakan uang sebanyak 10 kali lipat kepada korban dan harus membayar uang administrasi penggantian seri terlebih dahulu. Total hasil para pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu sebesar 850 juta rupiah. Adapun para korbannya adalah ASW, seorang guru asal Depok yang mengalami kerugian 100 juta rupiah, dan BI yang merupakan karyawan swasta asal Labuan Batu, Sumatera Utara yang mengalami kerugian sebesar 250 juta rupiah. Hingga saat ini pihak penyidik Polres Sukabumi Kota masih menggali keterangan dari para pelaku untuk mencari korban lainnya. Korban ASW, laki-laki, Yogyakarta, 51 tahun, guru, Sawangan Depok, dengan kerugian 100 juta rupiah. BI, laki-laki, Lubuk Pakam, 43 tahun, karyawan swasta, Labuan Batu, dengan kerugian 200. 3 TKP lainnya, korban belum membuat laporan. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman kurungan penjara paling lama 4 tahun, serta pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman kurungan penjara paling lama 4 tahun. Dari Humas Polres Sukabumi Kota melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, jajaran Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 43 pengedar dan penyalahgunaan narkotika dari berbagai wilayah di Kota Bogor dalam kurun waktu 1,5 bulan. Dalam rilisnya, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh merinci dari total 43 tersangka yang diamankan, 5 tersangka diantaranya merupakan residivis. 5 residivis ini pernah dipenjara di Lapas Kelas 2A Paledang, Kota Bogor dan LP Cipinang, Jakarta Timur. Jajaran Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 43 pengedar dan penyalahguna narkotika dari berbagai wilayah di Kota Bogor dalam kurun waktu 1,5 bulan. Dalam rilisnya, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso merinci dari total 43 tersangka yang diamankan, 5 tersangka diantaranya merupakan residivis. 5 residivis ini pernah dipenjara di Lapas Kelas 2A Paledang, Kota Bogor dan LP Cipinang, Jakarta Timur.
43 tersangka dari berbagai kasus narkotika yang ditangani Polresta Bogor Kota. Ini ada sabu-sabu berjumlah 24 tersangka. Di antara 24 tersangka itu ada 5 residivis. Residivis ini ada yang dari Paledang, Lapas Paledang, ada juga dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Kemudian untuk tersangka ganja ini ada 6 tersangka. Kemudian untuk tembakau sintetis ada 4 tersangka dan juga obat keras tertentu dan psikotropika berjumlah 9 tersangka. Para tersangka merupakan pengedar dan pengguna narkoba yang diamankan dari berbagai wilayah di Kota Bogor. Berbagai barang bukti diamankan dari para tersangka, diantaranya berupa sabu seberat 1,5 kg, ganja, tembakau sintesis, hingga obat terlarang. Nah, untuk barang bukti yang kami sita untuk sabu sendiri berjumlah 1,5 kilo maksimal, kemudian ganja 289,92 gram, kemudian tembakau sintetis 550,57 gram, dan obat keras tertentu dan psikotropika berjumlah 3.151 butir yang kita tangkap dari berbagai wilayah di Kota Bogor. Bogor Utara ada 8 TKP, Bogor Timur 6 TKP, kemudian Bogor Selatan 6 TKP, Bogor Tengah 6 TKP, Barat 6 TKP, dan Tanah Sareal 3 TKP. Kombes Bismo menambahkan para tersangka dijerat dengan pasal 111 hingga 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 435 serta Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dari Humas Polresta Bogor melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke Jawa Timur. Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya melakukan penggerebekan kasus peredaran narkotika jenis sabu di 2 lokasi di Jalan Kunti, Kecamatan Semampir pada Kamis lalu. Dalam penggerebekan ini, aparat kepolisian berhasil mengungkap praktek peredaran sabu yang melibatkan seorang bandar dan 7 pengguna. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Haryoko Widi mengungkapkan saat penggerebekan petugas mengamankan 8 orang termasuk F yang diduga sebagai pengedar utama. Pelaku F diketahui sebagai seorang buruh bangunan yang telah menjalankan bisnis haramnya ini sejak awal Agustus lalu. Diketahui tersangka F menyediakan tempat khusus untuk mengonsumsi sabu dengan biaya sewa Rp10.000 per sesi, lengkap dengan alat hisap. Sementara para pengguna membeli sabu dalam paket seharga Rp100.000 hingga Rp130.000 per paket. Selain F, 7 pengguna berhasil diamankan dan terbukti positif menggunakan narkotika jenis sabu berdasarkan hasil tes urin. Salah satu pengguna diketahui masih berstatus pelajar SMK. Sementara itu, barang bukti yang disita dari lokasi kejadian meliputi 4 paket sabu seberat total 1,66 gram, alat hisap, dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp890.000, serta 6 buah handphone dan sebuah HT yang digunakan untuk memantau kehadiran petugas. Pemirsa, Kadif Hubinter Irjen Pol Krisnamurti menerima audiensi warga Gaza di Mabes Polri. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.